Coba deh kamu pejamkan mata sebentar. Terus bayangin sebuah pemandangan yang hampir selalu kamu lihat di layar TV atau mungkin malah kamu alami sendiri dengan peluh dan rasa lelah setiap kali menjelang Hari Raya Lebaran. Wah, ini pasti soal kekacauan arus mudik ya? Iya, benar banget. Bayangin bandara yang mendadak penuh sesak sampai udaranya aja tuh terasa tipis. Terus antrian panjang yang mengular di loket stasiun kereta. Belum lagi jalanan lintas provinsi ya? Nah, itu dia. Jalanan macet total yang benar-benar nggak bergerak selama berjam-jam. Sampai harga tiket transportasi yang melambung tinggi banget, bisa berkali-kali lipat dari harga normal. Pemandangannya sungguh kacau, melelahkan banget secara fisik, dan pastinya menguras dompet dalam-dalam. Banget. Menguras dompet banget. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa jutaan orang rela ngelewatin semua kekacauan, kepenatan tubuh, dan beban finansial yang seberat ini setiap tahunnya? Kayak apa sih yang sebenarnya mereka cari di ujung perjalanan yang begitu melelahkan itu? Kalau kita cuma melihat fenomena ini dari luar ya, atau sekedar dari laporan berita arus mudik tahunan kita, tuh biasanya cuma nangkep angka-angka aja. Angka statistik gitu ya? Betul. Kayak jumlah kendaraan yang melintas, persentase kenaikan penumpang, atau prediksi puncak kemacetan. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal teknis administratif semacam itu. Iya sih, jarang banget dibahas sisi lainnya. Jarang sekali kita berhenti sejenak untuk membedah anatomi psikologisnya, filosofisnya, apalagi kultural dari pergerakan manusia yang sangat masif ini. Padahal, ada sebuah dorongan tak kasat mata yang bikin jutaan orang bergerak serentak melintasi pulau dan lautan. Dan dorongan tak kasat mata itulah yang bakal jadi misi utama dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita bakal membedah fenomena arus mudik lebaran, tapi lewat sebuah lensa yang sangat spesifik, mendalam, dan kaya makna. Lensa dari sudut pandang masyarakat Minangkabau kan? Tepat. Kita berbekal sebuah artikel opini yang luar biasa dari Desa Merdeka, tulisan Patriot R. Perdana. Beliau ini juga dikenal dengan gelar Rajonan Sati dan kebetulan menjabat sebagai Ketua Gerakan Milenial Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Menarik. Judul tulisannya aja tuh udah melempar sebuah tesis yang kuat banget. Judulnya, Pulang Kampung Bukan Sekedar Tradisi, Tapi Penegasan Jati Diri Orang Minang. Dari pemilihan kata pada judulnya aja, itu udah ngasih sinyal ya, bahwa ada pertaruhan yang jauh lebih besar dari sekedar rutinitas liburan tahunan. Betul. Sang penulis membawa kita masuk menembus lapis demi lapis filosofi masyarakat Minangkabau. Teks ini ngajak kita melihat apa yang sebenarnya sedang dijaga ketika seseorang memutuskan untuk menempuh perjalanan pulang, dan apa yang perlahan-lahan hancur ketika mereka memutuskan untuk gak lagi pulang. Nah, buat kamu yang saat ini sedang dengerin, entah kamu lagi nyetir di tengah kemacetan kota, sedang siap-siap buat rapat di kantor, atau sekedar nyari wawasan baru sambil ngopi pagi, aku mau ngajak kamu merenung sejenak. Iya, coba dievaluasi lagi ya. Benar, coba evaluasi kembali tradisi mudik atau kumpul keluarga yang sering kamu jalani di keluargamu sendiri. Apakah selama ini kamu melihatnya sekedar sebagai kewajiban sosial aja, semacam rutinitas mencentang kotak absensi tahunan biar nggak diomongin kerabat? Biar nggak digunjingin tetangga gitu ya. Iya, ataukah sebenarnya ada pilar identitas yang tertanam di sana yang mungkin perlahan mulai terkikis oleh cara berpikir kita di dunia modern yang serba efisien ini? Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Siap. Tapi kita harus mulai dari fondasi dasarnya dulu nih. Maksudnya konsep merantau itu sendiri. Betul. Sebelum kita masuk ke konflik modern dan alasan kenapa banyak perantau masa kini mulai enggan untuk pulang, kita perlu paham gimana konsep pergi dan kembali ini dikonstruksi dalam struktur budaya Minang. Oke, gimana tuh? Tulisan Patriot R. Perdana ini dengan sangat rinci memaparkan bahwa dalam tradisi Minangkabau, yang namanya merantau itu bukan cuma aktivitas ekonomi. Bukan cuma sekedar cari uang ya? Bukan sama sekali. Merantau adalah bagian esensial yang gak terpisahkan dari siklus kehidupan itu sendiri. Teks tersebut emang nyebutin sih kalau pergi jauh ninggalin kampung halaman buat cari pengalaman, cari ilmu, dan penghidupan di tanah orang, itu sama sekali bukan bentuk pelarian dari kampung. Iya, justru sebaliknya. Nah, itu dia. Aktivitas meninggalkan rumah itu justru jadi kebanggaan yang sangat dihormati.
Ada nilai prestise yang tinggi ketika seorang anak muda berani keluar dari zona nyamannya. Kebanggaan itu emang ada dan selalu dirayakan. Tapi, dan ini poin krusial yang diangkat oleh sumber kita ya, Apa tuh poin krusialnya? kebanggaan merantau itu punya satu syarat kultural yang mutlak. Penulis menegaskan satu kalimat yang jadi poros argumentasinya, pulang adalah penyeimbangnya. Pulang adalah penyeimbangnya. Wow. Tanpa adanya niat dan realisasi untuk pulang, seluruh kegiatan merantau yang membanggakan itu bakalan kehilangan maknanya. Merantau dan pulang itu bukan dua fase yang kepotong-potong, tapi satu tarikan napas yang sama. Ini tuh bikin aku ngebayangin sebuah analogi yang pas banget. Konsep keseimbangan ini persis kayak cara kerja sebuah layang-layang. Layang-layang, gimana tuh? Iya, coba bayangin. Kamu sebagai perantau yang sedang berjuang adalah layang-layangnya. Budaya merantau membiarkan kamu terbang sejauh mungkin, setinggi mungkin menembus awan dan badai buat dapat pengalaman, ilmu, dan sukses finansial di perantauan. Didorong untuk mengangkasa ya. Benar. Tapi, harus tetap ada benang kuat yang mengikat dan menarik layang-layang itu kembali ke tanah tempat dia berasal. Kalau benang itu sampai putus, layang-layang itu bukan terbang bebas loh. Dia justru hilang arah, terombang-ambing angin tanpa tujuan yang jelas. Wah, analogi layang-layang itu pas banget. Kalau kita pakai perumpamaan itu, tanah tempat benang tersebut dipegang erat, menurut analisis penulis, adalah kampung halaman itu sendiri. Pusat gravitasinya ya. Betul. Teks ini menolak tegas gagasan bahwa kampung halaman itu cuma sekedar titik koordinat di peta Nusantara. Bagi masyarakat Minang, kampung halaman adalah pusat pembentukan identitas. Titik nolnya seseorang gitu kan. Persis. Di sanalah tempat nilai, moralitas, adat istiadat, dan jati diri seseorang dicetak untuk pertama kalinya. Dan dari sumber yang kita baca nih, pusat dari titik koordinat kultural tersebut wujudnya adalah sebuah struktur fisik, yaitu rumah gadang. Nah, ini dia. Penulis ngasih sebuah gambaran visual yang kontras banget soal rumah gadang ini. Kontras gimana maksudnya? Gini, pada hari-hari biasa, di luar musim perayaan Lebaran, rumah gadang itu mungkin terasa sangat lengang, sunyi, bahkan mungkin kerasa sepi banget. Soalnya anak kemenakannya, para generasi penerusnya, lagi pada sibuk berjuang di berbagai tanah rantau. Rumahnya kosong, melompong gitu ya, ditinggal merantau. Iya, tapi fungsi rumah gadang ini bangkit seketika saat momen Lebaran tiba. Ruang yang tadinya sunyi itu kembali berdenyut. Hidup lagi. Benar, teks kita nyebutin bahwa kehidupan menyala kembali lewat suara tawa, pertukaran cerita-cerita lama, dan pastinya kegiatan makan bersama. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, aktivitas kayak makan bareng atau cuma ngobrolin cerita masa lalu itu kedengarannya kan sederhana banget ya. Kayak biasa aja gitu. Secara kasat mata emang kelihatannya kayak aktivitas kasual biasa. Orang ngumpul, makan. Tapi penulis artikel ini membedah fungsi besar di balik kesederhanaan itu. Ada fungsi apa di baliknya? Aktivitas di dalam rumah gadang itulah mekanisme utama transmisi budaya. Oh, wah. Di ruang fisik itulah proses regenerasi nilai-nilai kultural terjadi. Ketika mereka makan bersama, bercerita pakai bahasa daerah, adat istiadat itu hidup kembali. Ditransfer langsung ya? Betul, budaya itu ditransfer dari generasi tua ke generasi muda, bukan lewat buku pelajaran di sekolah, tapi lewat interaksi langsung di dalam ruang yang punya memori kolektif tersebut. Paham. Nah, kalau ikatan benang layang-layang tadi emang sebegitu sakralnya, dan rumah gadang adalah mekanisme penting buat jaga supaya jati diri nggak hilang, terus apa dong yang sebenarnya terjadi sekarang? Itu pertanyaan besarnya. Kenapa benang itu mulai kelihatan rapuh banget di era modern ini? Ini kan ngebawa kita ke bagian artikel yang nyorotin pergeseran zaman. Disinilah ketegangan utamanya mulai kerasa banget antara idealisme tradisi melawan realitas kehidupan modern. Penulis artikel nyorotin sebuah gejala demografis dan kultural yang nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Ada realitas baru yang lumayan bikin resah para penjaga adat. Yaitu? Fakta bahwa makin banyak perantau Minang, khususnya dari generasi milenial, yang memutuskan buat nggak lagi pulang kampung saat Lebaran tiba. Oke, di titik ini izinkan aku ambil peran sebagai milenial pekerja keras dari ibu kota nih ya. Silakan. Keluarin semua keluh kesahnya. Aku pengen nyuarain argumen dari kacamata logika praktis modern. Karena jujur aja, alasan-alasan yang dijabarin di teks tentang kenapa generasi ini nggak pulang tuh relevan banget sama realitas kita sehari-hari. Pastinya, teks juga mengakui itu. Penulis kan nyebutin daftar hambatan klasik.
Tumpukan kerjaan yang nggak bisa ditinggal, ritme kesibukan kota yang nggak ada matinya, jarak tempuh antar pulau yang jauh banget, dan ini yang paling mencekik, biaya yang luar biasa mahal. Harga tiket meroket ya? Gila-gilaan naiknya. Kita tahu tiket pesawat Mas menjelang lebaran tuh harganya udah nggak rasional. Bisa nguras tabungan berbulan-bulan yang harusnya bisa dipakai buat nyicil rumah atau investasi masa depan. Belum lagi jatah cuti dari kantor yang mungkin cuma 3 atau 4 hari doang. Jadi mari kita mikir kritis di sini. Oke, gimana tuh logika kritisnya? Semua alasan finansial dan waktu ini rasional banget kan? Di era di mana kita dituntut buat serba efisien, ngelola keuangan dengan ketat, dan harus terus produktif, kenapa kita nggak bisa memaklumi alasan-alasan ini? Bukankah budaya itu seharusnya beradaptasi? Kita sekarang hidup di era teknologi mutakhir loh. Kita punya aplikasi panggilan video dengan resolusi tinggi. Kita punya grup pesan instan yang menghubungkan keluarga besar tiap hari. Iya, semuanya ada di genggaman. Bukankah kita bisa merawat ikatan emosional dan identitas kultural itu dari jarak ribuan kilometer tanpa harus memaksakan diri ngebakar uang buat selembar tiket transportasi fisik? Gimana tuh tanggapan penulis? Yang sangat menarik di sini adalah penulis artikel ini tampaknya udah mengantisipasi pola pikir praktis macam itu. Oh ya? Dia udah nebak? Udah. Dan analisis dari Patriot Air Perdana ini sama sekali nggak menyangkal fakta-fakta rasional yang kamu sebutin tadi. Teks ini secara terbuka ngakuin kalau alasan kerjaan, kelelahan, dan tingginya biaya itu semuanya masuk akal. Berarti valid dong ya alasannya? Valid secara hitung-hitungan ekonomi. Tapi teks ini mengidentifikasi cara berpikir tersebut sebagai sebuah jebakan konseptual. Jebakan konseptual gimana maksudnya? Kalau aku cuma berusaha menyelamatkan stabilitas ekonomi keluarga kecilku dengan gak beli tiket pesawat yang harganya melangit, letak jebakannya tuh di mana? Nah, teks ini tuh menolak keras premis bahwa kehadiran virtual bisa menggantikan kehadiran fisik secara utuh. Penulis dengan tegas ngerumusin kalau atmosfer di rumah gadang itu tak tergantikan oleh teknologi atau komunikasi jarak jauh. Nggak bisa digantiin sama sekali? Nggak bisa. Kegiatan merawat hubungan lewat interaksi langsung, ngelihat gestur tubuh secara nyata, tatap muka, itu beda banget. Layar HP secanggih apapun nggak punya kapasitas buat mentransfer atmosfer budaya. Iya sih, beda rasanya. Layar digital tuh nggak bisa menyajikan kehangatan sentuhan tangan orang tua pas salaman. Nggak bisa mencari aroma masakan khas yang lagi dimasak bareng-bareng di dapur tua. Dan nggak bisa mereplikasi dimensi ruang tempat nilai-nilai itu hidup. Berarti teknologi cuma bisa apa dong? Teknologi itu cuma mentransfer informasi, bukan mentransfer pengalaman batin. Aku paham sih kalau pengalaman sensorinya pasti beda jauh, tapi bukankah memaksakan diri pulang dengan biaya yang di luar kemampuan itu juga tindakan yang kurang bijak? Nah, jangan salah tangkap. Apakah teks ini kayak nyiratin kalau seorang perantau harus rela hancur secara finansial cuma demi pembuktian kultural? Sama sekali enggak. Teks ini nggak sedang menuntut perantau buat ngambil pinjaman online berbunga tinggi atau jatuh miskin demi sebuah tradisi. Bukan itu poinnya. Terus kritik utamanya diarahkan ke siapa dong? Sasaran kritik dari tulisan ini adalah pada pergeseran pola pikirnya, pada mindsetnya, bukan pada mereka yang memang secara real nggak mampu beli tiket. Oh, pergeseran pola pikir. Iya. Masalah filosofisnya itu muncul ketika sesuatu yang pada dasarnya bersifat sakral, seperti ritual kembali ke akar budaya ini, mulai ditakar semata-mata cuma pakai metrik logika praktis. Ngerti-ngerti. Bahayanya hanyalah ketika aktivitas pulang kampung diubah statusnya, direndahkan menjadi sekedar salah satu variabel dalam kalkulator untung rugi efisiensi personal. Jadi persoalannya ada pada hilangnya rasa urgensi emosional itu sendiri ya? Tepat banget. Kayak ketika aku mulai mikir, uang tiket 5 juta ini kayaknya lebih efisien kalau aku masukin ke reksadana deh. Toh aku tetap bisa video call keluarga selama 2 jam pas hari H. Logika mengukur tradisi pakai parameter efisiensi ekonomi itulah yang dianggap sebagai awal kehancuran identitas. Presisi sekali. Begitu logika praktis jadi satu-satunya kacamata buat melihat tradisi, efek domino yang tercipta itu sangat destruktif terhadap tatanan budaya. Destruktifnya sampai sejauh mana? Penulis ngejabarin konsekuensi logisnya dengan gamblang banget. Yang perlahan-lahan menguap dari si perantau tersebut bukanlah sekedar ketiadaan perjalanan fisik pada tahun itu aja. Terus apa yang hilang? Yang terkikis ngabis adalah keterikatan emosional terdalamnya dengan tanah asalnya. Wow, ini sebuah degradasi makna yang luar biasa menyeramkan ya. Teks ini ngeliatin mekanisme degradasinya.
Ketika kegiatan pulang kampung kehilangan predikat penting dan tergantikan sama argumen efisiensi modern, status kampung halaman itu sendiri secara fundamental mengalami penurunan kasta. Penurunan kasta jadi apa? Kampung halaman nggak lagi dipandang sebagai sebuah rumah dalam artian spiritual, tempat di mana jiwa seseorang berpulang, memulihkan diri, dan nggak bangun akar. Terus jadi apa dong? Statusnya anjlok, cuma sebatas jadi asal-usul. Pergeseran dari rumah menjadi sekedar asal-usul, jujur kalimat itu mukul keras banget sih. Kerasa banget kan dampaknya? Iya, ini seolah-olah kampung halaman cuma direduksi jadi deretan teks informasi administratif aja yang tercetak kaku di KTP kita. Cuma sekedar tulisan tempat lahir Padang atau tempat lahir Bukit Tinggi. Betul, berhenti di situ aja. Maknanya berhenti total di selembar plastik KTP itu. Nggak ada resonansi emosional apa-apa lagi di baliknya. Dan itu adalah konsekuensi nyata yang dibedah oleh teks. Kampung halaman hanya jadi semacam data historis yang pasif banget. Penulis artikel merinci lebih jauh gimana mekanisme degradasi ini memakan korban dalam kehidupan nyata. Ketika rumah udah berubah jadi asal-usul, frekuensi interaksi yang merenggang bakalan bikin hubungan sama keluarga besar jadi hambar. Pasti sih, jadi canggung gitu kan lama-lama. Ya. Terus, keterlibatan perantau dalam adat istiadat berkurang drastis sampai mendekati nol. Dan yang paling fatal dari itu semua, nilai-nilai budaya lokal mulai kehilangan ruang operasionalnya. Ruang operasional? Maksudnya gimana? Budaya itu kan organisme yang hidup ya. Dia butuh aktor-aktor manusia buat terus dipraktikkan. Kalau para aktor utamanya merasa bahwa kembali ke panggung budaya itu nggak efisien secara ekonomi, ya panggung tersebut lama-kelamaan bakal kosong dan lapuk. Pemikiran ini tuh benar-benar bikin aku merenungkan soal masa depan loh. Gimana masa depannya menurut kami? Ya, kalau siklus perantau modern ini berlanjut terus. Dan kampung halaman benar-benar membeku, cuma jadi sekedar asal-usul administratif di atas kertas, lalu apa harga yang harus dibayar sama anak cucu kita nanti? Nah, itu dia pertanyaannya. Penulis artikel ternyata ngelempar sebuah pertanyaan eksistensial yang maksa kita buat ngelihat jauh melampaui kepentingan diri kita saat ini. Penulis memang menyajikan sebuah kegelisahan yang sangat fundamental mengenai transmisi lintas generasi. Iya. Teks itu ngajuin pertanyaan tajam, kalau tren mengabaikan kampung halaman dengan dalih kesibukan dan kepraktisan ini terus mengakar, apakah generasi berikutnya masih peduli? Anak-anak milenial ini ya? Betul. Apakah anak-anak yang lahir dan besar dari para milenial perantau ini masih punya kapasitas buat mengenali kampung tersebut sebagai bagian gak terpisahkan dari identitas dirinya? Ataukah kayak ketakutan yang tersirat dari analisis penulis, kampung halaman pada akhirnya cuma bakal hidup sebagai sebuah cerita pengantar tidur doang? Cerita pengantar tidur yang gak ada wujud nyatanya? Iya, bayangin aja situasinya. Ada seorang ayah yang cerita ke anaknya, dulu kakek dan nenek buyutmu berasal dari sebuah desa yang indah di kaki gunung di Sumatera. Tapi sang anak yang dengerin cerita itu nggak punya ikatan memori apapun. Kosong ya ingatannya? Bener-bener kosong. Sang anak nggak pernah ngehirup udara di desa tersebut, nggak pernah ngerasain kasarnya tekstur kayu lantai rumah gadang, nggak pernah dengar langsung ritme dan logat bahasa masyarakatnya berinteraksi. Karena nggak ada pengalaman fisiknya ya? Persis. Tanpa adanya pengalaman fisik empiris, nggak bakalan ada kedekatan. Dan tanpa kedekatan, nggak ada makna yang diwariskan. Intinya, budaya itu pada dasarnya udah mati bagi generasi tersebut. Dan itu adalah inti dari krisis yang lagi kita bahas sekarang. Parah juga ya kalau dipikir-pikir. Gimana mungkin coba sebuah masyarakat bisa mewariskan fondasi identitas budaya yang kokoh ke generasi penerusnya kalau generasi yang hidup saat ini aja atas nama kepraktisan, atas nama hiruk-pikuk karir dan efisiensi finansial memotong sendiri rantai interaksi fisiknya dengan sumber mata air budaya tersebut. Nah, disinilah bagian yang paling menarik dari analisis penulis. Bagian solusinya ya? Betul. Setelah membongkar krisis makna dan memetakan ancaman hilangnya identitas buat generasi mendatang patriot era perdana itu, nggak membiarkan artikelnya terjebak dalam ratapan pesimisme aja. Dia ngasih jalan keluar. Dia nawarin sebuah kerangka berpikir baru yang menurut aku tuh radikal banget sekaligus relevan untuk memaknai kembali tradisi mudik di era modern ini. Teks ini sampai pada kesimpulan bahwa pulang kampung sejatinya itu jauh melampaui sekedar perpindahan tubuh secara fisik. Dan lebih besar dari sekedar rutinitas saling bermaaf-maafan, ada muatan sikap yang sangat berani di dalamnya. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar,
Konsep revolusioner yang ditawarin penulis adalah mendefinisikan ulang ritual pulang kampung ini Sebagai apa tuh? sebagai sebuah mekanisme penghormatan mutlak pada akar asal-usul, sekaligus instrumen utama buat memastikan identitas diri itu nggak hanyut tercerabut oleh derasnya arus modernitas. Teks itu secara spesifik dan sengaja milih kata perlawanan kan? Betul, kata resistance atau perlawanan, Bahwa di tengah dunia yang terus-menerus mendesak kita buat bergerak serba cepat, dunia yang muja efisiensi, dan yang secara sistematis terus ngikis keunikan nilai-nilai lokal kita, keputusan untuk tetap pulang kampung adalah sebuah bentuk perlawanan. perlawanan yang nyata. Ini adalah perlawanan yang mungkin kelihatannya sederhana banget dari luar, tapi punya resonansi yang dalam banget. Aku jujur aja terpukau sama penggunaan diksi perlawanan ini. Mudik diposisikan sebagai sebuah pergerakan kultural melawan arus. Sangat akurat loh kalau kita tarik analisis teks ini ke dalam diskursus sosiologis yang lebih luas. Gimana tuh penjelasannya? Sistem dunia modern itu secara agresif nuntut manusia buat jadi seragam, bergerak kayak mesin yang efisien. Segala sesuatunya harus bisa diukur pakai angka dan selalu mengedepankan kepraktisan. Semuanya dihitung untung rugi ya? Nah, ngeluarin uang dalam jumlah besar buat beli tiket transportasi yang mahal, terus ngerelain waktu istirahat demi terjebak kemacetan lintas provinsi berhari-hari, semua itu kalau dinilai murni pakai rasionalitas modern adalah tindakan yang sangat nggak efisien dan nggak logis, kan? Buang-buang waktu dan tenaga banget. Betul! Oleh karena itu, ketika seorang perantau secara sadar tetap memilih buat menempuh perjalanan yang nguras fisik dan finansial tersebut, dia pada hakikatnya lagi melakukan perlawanan terbuka. Melawan apa? Melawan hegemoni logika modernitas yang dingin dan mekanis itu. Dia sedang memproklamasikan ke dunia kalau ada nilai-nilai sakral dalam kehidupan kemanusiaannya yang nggak akan pernah bisa direduksi atau diukur oleh kalkulator ekonomi manapun. Wah, keren banget. Berarti orang tersebut sebenarnya sedang membentengi nilai emosionalnya, sejarahnya, dan akar budayanya dari gempuran efisiensi zaman yang bisa dibilang nggak punya perasaan itu ya? Persis banget. Dan penulis menegaskan kalau momen Lebaran itu nyediain ruang dan waktu yang sakral untuk mengeksekusi perlawanan kultural tersebut. Momen kuncinya ya di Lebaran itu. Iya, Lebaran bukan sekedar tanggal merah atau hari libur di kalender, melainkan semacam portal waktu untuk kembali. Kembali buat menyatu dengan keluarga besar, kembali menyerap nilai dari akar tradisi yang mungkin sempat kelupaan. Dan pada tingkat yang paling esensial, kembali menemukan diri sendiri setelah sekian lama dibentuk dan digerus oleh tuntutan dunia luar. Penulis menyimpulkan, persis di titik inilah tradisi pulang kampung menemukan kedalaman makna sejatinya bagi masyarakat Minang. Teks ini kemudian ditutup dengan sebuah peringatan tajam yang menurutku berhasil ngerajut seluruh dimensi obrolan kita dari awal tadi. Ya, ada satu kalimat pamungkas ya di akhir opininya. Betul. Sebuah kalimat yang kayaknya memang dirancang buat menggema lama di benak siapa aja yang bacanya. Nggak terkecuali para perantau Minang yang mungkin lagi bimbang tahun ini mau mudik atau nggak. Boleh dibacakan kutipannya? Teks tersebut berbunyi, bagi orang Minang, merantau boleh sejauh mungkin. Tapi ada satu hal yang tidak boleh hilang, jalan pulang. Jangan sampai kehilangan memori tentang jalan pulang. Merinding sih. Kuat banget pesannya. Karena esensinya, kalau jalan pulang itu sampai terhapus dari ingatan kita, yang hilang itu bukan cuma sekedar arah geografis di atas peta kan? Yang hilang tanpa sisa adalah jati diri itu sendiri. Ini sebuah konklusi penutup yang luar biasa membumi tapi sangat menggetarkan kesadaran kita. Benar banget. Oke, mari kita rangkum cepat esensi dari seluruh eksplorasi kita terhadap pemikiran yang dituangkan di Desa Merdeka ini. Bagi para perantau secara khusus dalam konteks masyarakat Minangkabau yang dibahas penulis, ritual mudik lebaran itu mendobrak batas-batas dangkal dari sekedar kewajiban administratif keluarga atau rutinitas tahunan yang bikin capek. Pulang adalah pilar penegasan jati diri. Pulang adalah kutub penyeimbang yang mutlak harus ada dari kebanggaan tradisi merantau itu sendiri. Betul, keseimbangannya di situ. Tapi kita juga ngeliat gimana harmoni keseimbangan ini tuh lagi dibenturkan dengan sangat keras oleh paradigma logika praktis, tekanan tanpa henti dari dunia profesional, serta tuntutan efisiensi era modern yang pelan tapi pasti memanipulasi kita buat mendegradasi makna rumah menjadi cuma sekedar deretan huruf asal-usul di dokumen kependudukan. Realitas yang pahit ya. Iya, pulang kampung
di tengah zaman yang mendewa-dewakan kecepatan ini adalah sebuah wujud perlawanan kultural yang harus dipertahankan, biar kita dan anak-anak setelah kita nanti nggak kehilangan pijakan identitas. Pemahaman dari teks ini benar-benar membekali kita sama kacamata baru yang mencerahkan ya, Maksudnya? pas ngelihat macet gitu. Iya, ketika nanti kita ngelihat lagi tuh kekacauan infrastruktur, wajah-wajah kelelahan di ruang tunggu, antrian panjang kendaraan yang terjebak di jalur mudik, kita nggak lagi ngelihat itu semata-mata sebagai krisis transportasi. Terus kita ngelihatnya sebagai apa dong? Yang kita saksikan adalah pergerakan jutaan manusia berjiwa tangguh yang lagi berjuang keras melawan arus modernitas demi mempertahankan akar kultural dan jati diri mereka supaya nggak punah tertelan zaman. Wah, pemaknaan yang indah banget. Dan sekarang, setelah kita membedah kedalaman makna dari tradisi ini, aku pengen muter arah cermin ini kepada kamu nih, pendengar kami. Waktunya refleksi ya buat yang lagi dengerin. Betul. Coba pikirin, gimana dengan tradisi-tradisi yang hidup di dalam ekosistem keluargamu sendiri? Apakah tekanan hidup modern yang terus-terusan nuntut kepraktisan dan kecepatan ini udah mulai menggerus pelan-pelan nilai-nilai emosional dari ritual keluargamu yang di masa lalu kerasa sangat sakral? Apakah kamu belakangan ini mulai lebih sering mencet-mencet tombol kalkulator, menghitung-hitung kepraktisan untung dan rugi sebelum memutuskan buat menjenguk kembali akar asal-usulmu? Pertanyaan-pertanyaan itu menurutku bentuk refleksi yang urgen banget sih buat direnungkan sama kita semua. Terlepas dari latar belakang budaya atau suku apapun yang kita warisi. Iya, berlaku buat semua orang ya. Karena ancaman ketercabutan dari akar budaya ini emang mengintai semua manusia modern secara universal, tanpa pandang bulu. Nah, sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, aku mau menitipkan satu pertanyaan renungan terakhir buat kamu bawa dan endapkan di pikiranmu. Silakan. Jika identitas fisik, memori kolektif yang menghangatkan jiwa, dan kedekatan kita dengan asal-usul secara perlahan-lahan tergantikan sepenuhnya oleh interaksi layar digital, kepraktisan video call, dan hitung-hitungan logika praktis yang dingin, apakah di masa depan kita sedang mengutuk diri kita sendiri untuk berubah menjadi generasi pengembara? Generasi pengembara. Iya, generasi yang merasa bisa eksis dan bekerja di mana aja di atas muka bumi ini, tetapi jauh di dasar lubuk hati yang paling sepi, kita menyadari bahwa kita sebenarnya nggak memiliki akar yang menancap di mana-mana.